celebration for appropriation. No. Checking in on a... Kali ini kita bakal bahas alur film yang berjudul My Teacher, My Obsession. Apa kabar guys? Jumpa lagi di channel Jadi Tahu Tambah Tahu. Channel random tapi tetap memiliki edukasi di dalamnya. Di awal film ini, yang berlatar belakang di sebuah sekolah SMU gitu, datang seorang pria menaiki sebuah mobil yang mana pria ini bernama Mr. Chris Sumner, dengan seorang cewek di sebelahnya yang mana itu adalah anaknya sendiri yang bernama Riley. Jadi ceritanya mereka adalah ayah dan anak nih yang mau menjalani hidup baru. Riley yang mau bersekolah di SMU yang baru, dan Pak Chris yang mau menjadi guru baru di sekolah itu juga. Next, setelah itu terlihat seorang murid cewek yang suka foto-foto. Cewek ini bernama Kayla, seorang murid cewek yang mengikuti klub jurnalistik dan fotografi di sekolah itu. Pasti Kayla lagi asik foto-foto, pandangan matanya jadi teralihkan oleh adanya si Pak Chris ini. Sampai datang seorang cewek lagi nih yang bernama Tracia. Si Tracia bilang kalau pria yang di sana itu adalah Chris, guru bahasa Inggris mereka yang baru. Dan dia juga bilang ke si Kayla kalau cepet atau lambat dia mau macarin si Pak Chris ini. Next, di kelas saat si Chris mulai mengajar bahasa Inggris, yang kebetulan di kelas itu ada si Tracia, Kayla, dan Riley anaknya. Karena si Chris ini yang kelihatannya ganteng, bikin si Tracia jadi caper gitu, biar dia diperhatiin sama Pak Chris. Karena si Tracia ini kayaknya dia suka nih sama si Pak Chris. Tentu aja dong kelakuannya si Tracia ini yang genit itu bikin si Riley anaknya jadi bete gitu cuy. Yang lihat bokapnya masa digodain sama anak SMA. Gak cuma Tracia, ternyata diem-diem dari tadi si Kayla ternyata merhatiin si bapak Chris juga nih. Sampai bikin dia senyum-senyum sendiri gitu. Next, setelah beres pelajaran, Riley dan Kayla nggak sengaja bertemu di sebuah ruang komputer. Mereka saling ngobrol dan mengenal satu sama lain. Sampai Riley bercerita kalau guru yang mengajar bahasa Inggris mereka tadi adalah ayahnya si Pak Chris. Karena sebelumnya murid-murid nggak ada yang tahu nih kalau Riley anaknya si Pak Chris cuy. Mendengar hal itu, si Kayla pun berjanji bakal ngerahasiain hal itu. Selepas pulang sekolah, secara diem-diem aja, ternyata si Kayla ngambil foto-foto si Pak Chris cuy. Next, pulang sekolah, di rumahnya Kayla pun bertemu ibunya. Kayla ngeliat kalau di sana ada gaun baru. Dia jadi curiga kalau ibunya mau pergi berkencan cuy. Karena ternyata ibunya si Kayla ini adalah seorang single parent. Dan ternyata benar, ibunya bilang sendiri kalau dia emang mau berkencan dengan seorang pria dan itu masih dirahasiakan. Malamnya ketika si Kayla tidur, karena dia sendiri masih kebayang-bayang gantengnya si Pak Chris ini, sampai semua itu kebawa mimpi dong, yang mana di mimpinya dia lagi nganu-nganu sama si Pak Chris cuy. Besoknya, si Kayla bermain ke rumah si Riley cuy. Mereka saling bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Sampai si Kayla ini penasaran nih sama ayahnya si Riley, yaitu Pak Chris. Yang ternyata kalau ayahnya itu adalah
seorang duren. Maksudnya duda keren cuy. Mengetahui hal itu, si Kayla kelihatannya seneng gitu cuy. Nah pas si Riley lagi ke toilet, karena kebetulan si Pak Kris lagi nggak ada di rumahnya, si Kayla malah masuk ke kamarnya si Pak Kris cuy, sambil berfantasi meluk-melukin kasurnya gitu. Next, di telepon mereka makin akrab, saling ngobrol, dan si Kayla mau ngerencanain bikin pesta ulang tahun si Riley yang ke-18. Sementara di rumah, ibunya si Kayla menunggu kedatangan pacarnya main ke rumahnya. Gak lama pintu bel pun berbunyi. Kayla sendiri ngebuka pintunya cuy. Ternyata itu adalah Pak Kris dong. Yang mana gurunya sendiri dan sekaligus orang yang dia suka cuy. Oke next, karena Kayla ngerasa cemburu dan gak terima kalau Pak Kris pacaran sama ibunya, si Kayla pun cari cara nih buat ngegangguin ibunya sama si Pak Kris yang lagi mesra-mesraan gitu cuy, dengan cara bikin drama ngebohong. Kalau dia bilang di kamarnya itu ada orang yang coba buat ngintipin dia ganti baju. Itu cuma alasan dia biar si Kayla bisa bareng terus dan makin deket sama si Bapak Kris ini. Paginya si Kayla nggak sengaja aja buka pintu toilet cuy, yang ternyata di dalamnya ada si Pak Kris lagi. Ketika Kayla mau pulang sekolah, tiba-tiba aja dia dipanggil dong sama Pak Kris buat ngajak dia pulang barengan cuy. Nah sesampainya nganter Kayla ke rumah, Pak Kris bilang nih kalau nanti malam dia bakal datang ke rumahnya buat ngapelin ibunya. Next malam tiba, Pak Kris udah di rumah si Kayla aja. Pas dia lagi di toilet, HP-nya nggak dibawa dan ditaruh di meja kan. Tiba-tiba aja ada WA gitu cuy. Karena penasaran siapa sih yang WA, malah dibaca dong sama si Kayla dan ibunya yang kebetulan ada di situ. Yang ternyata isi chatnya itu nganu-nganu, waduh, yang nama kontaknya mengatasnamakan Tracia. Jelas aja itu bikin ibunya Kayla jadi kecewa dan kesel sama si Pak Kris. Sampai mereka bertengkar gitu cuy, dan menyuruh si Pak Kris ini keluar dari rumah. Nah pas di saat momen seperti itulah si Kayla berkesempatan nih nyamperin si Pak Kris di dalam mobil buat menenangkan masalah yang barusan terjadi sama ibunya. Mereka saling ngobrol gitu, karena Kayla pikir cuma mereka berdua, malam-malam di dalam mobil lagi. Apalagi si Kayla sendiri terobsesi banget nih sama si Pak Kris. Si Kayla mulai menggoda-goda gitu cuy. Tapi Pak Kris ini menolak gitu cuy. Karena si Kayla yang terlalu agresif, ya mau gimana lagi, Pak Kris pasrah cuy. Dan terjadilah pergenjotan duniawi. Setelah itu si Kayla balik ke kamarnya dengan ngerasa seneng gitu. Terus dia ngambil HP-nya kan. Pas dibuka, ternyata nggak nyangka cuy. Ternyata orang yang ngecat nganu-nganu ke HP-nya si Pak Kris tadi, yang bikin sampai ibunya ribut sama Pak Kris, yang mengatasnamakan Tracia, ternyata itu bukan si Tracia asli cuy. Melainkan yang ngirim pesan itu ternyata si Kayla sendiri. Next berlanjut ke pesta acara ulang tahun si Riley yang diadakan di rumahnya. Semua murid-murid datang ke sana. Gak lama si Kayla pun datang nih dengan membawa kado dan sebuah bir cuy. Yang dia bilang di usia Riley yang sekarang udah boleh buat minum-minum bir. Nah saat Riley dan teman-teman yang lain sibuk pesta, buka-buka kado, si Kayla berkesempatan nih buat nemuin si Pak Kris yang lagi sendirian di kamarnya. Tiba-tiba aja si Kayla masuk cuy, bikin kaget si Pak Kris ini.
Karena cuma mereka berdua di kamar, seperti biasa, si Kayla mulai menggoda-goda manja gitu. Pak Chris pun menolak, tapi si Kayla ini terlalu agresif dan orangnya maksa-maksa gitu. Ya udah deh, apa boleh buat, karena emang dipaksa. Baru juga pemanasan, tiba-tiba aja si Riley ini masuk ke kamar ayahnya cuy. Ngelihat ayahnya yang begituan sama si Kayla, bikin si Riley malah jadi marah banget cuy. Karena suasana jadi kacau, sampai pesta ulang tahunnya Riley akhirnya dibubarin. Akhirnya Riley ngadu sama ibunya Kayla nih, kalau ayahnya Pak Chris dan anaknya yaitu Kayla udah melakukan pergenjotan duniawi semalam saat pesta ulang tahunnya dia. Nah, besoknya pas di kelas, datanglah ibunya si Kayla dengan penuh emosi. Langsung dong digambar pipinya Pak Chris cuy. Karena keadaan semakin kacau, si Kayla pun semakin bingung. Sampai dia ngerencanain sesuatu buat ketemu sama si Tracia di halaman sekolah. Dan akhirnya mereka bertemu nih. Tapi ternyata di sana si Kayla berniat buat memfitnah lagi si Tracia cuy. Dengan cara si Kayla yang melukai dirinya sendiri. Karena posisinya Tracia yang dekat dengan sama si Kayla saat itu. Jadi seolah-olah terlihat kalau yang melukai si Kayla adalah si Tracia. Tapi kasihan juga nih si Tracia. Sampai dia dibawa mobil polisi cuy. Aduh. Karena kejadian itu, si Kayla pun dirawat di rumah sakit. Gak lama datang nih si Riley yang bilang kalau dia datang bukan buat ngejenguk atau bahkan memaafkan si Kayla atas kelakuannya dia. Tapi buat bilang kalau si Kayla itu cuma memperalat si Riley dan cuma mau menggoda ayahnya aja. Dan dia bilang agar Kayla menjauh dari ayahnya lagi. Tapi sebelum pergi, Kayla meminta permintaan terakhir sama Riley, yaitu buat ngeliput pertandingan tim sekolah. Karena Kayla yang lagi sakit, dia memohon agar Riley mau untuk menggantikannya. Akhirnya Riley pun mau melakukannya, tapi dia bilang bukan untuk Kayla, tapi untuk tim sekolah. Selanjutnya, si Kayla pun pengen ngomong nih sama si Pak Chris, tapi Pak Chris bilang kalau semua ini sudah berakhir. Dan dia bilang juga kalau dia gak pernah ada perasaan sama sekali sama si Kayla dan gak mau buat bertemu lagi. Tapi si Kayla bilang ke Pak Chris nih kalau semua ini baru awalnya aja dan mereka saling membutuhkan dan mereka berharap bisa hidup berdua bahagia nanti. Ngedengar si Kayla bilang gitu, Pak Chris ngerasa kalau si Kayla udah gila cuy. Pak Chris pun keluar dan entah kenapa si Kayla ngelihat sebuah pisau. Next, karena Riley yang lagi ngeliput tim di sekolah, akhirnya Pak Chris menyusulnya buat ngejemput Riley nih dengan menunggunya di kelas sekolah. Sementara di waktu yang sama, pas ibunya Kayla mau menjenguknya di rumah sakit, dilihat ke kamarnya, ternyata si Kayla udah nggak ada cuy. Nah di sekolah, di sebuah lorong gelap gitulah, pas si Riley lagi sendirian, dia ngerasa ada yang ngikutin dia gitu cuy. Ternyata bener nih, itu adalah si Kayla yang kabur dari rumah sakit. Dan dia bilang ke si Riley nih, kalau hanya boleh ada satu ruang untuk seseorang wanita di kehidupannya si Chris. Setelah bilang kayak gitu, tiba-tiba aja si Kayla menikam perut si Riley pakai pisau yang tadi dia lihat di rumah sakit cuy. Gak cuma Riley, bahkan dia nyamperin si Pak Chris yang saat itu di kelas dengan cara mengancamnya pakai pisau agar si Pak Chris gak meninggalkan si Kayla dan mau menjalin hubungan dengannya. Ngelihat si Riley yang ternyata masih hidup nih, Kayla pun ngejar si Riley sampai mereka masuk ke ruangan studio foto dan mereka saling berkelahi di sana.
Sampai akhirnya si Riley berhasil bikin si Kayla jadi pingsan. Setelah kejadian itu, gak lama polisi pun pada datang nih. Mereka semua dengan penuh luka-luka akhirnya dibawa menggunakan ambulan. Beberapa bulan setelahnya, terlihat Riley di rumahnya yang udah lulus dan udah menjadi seorang mahasiswa nih. Dimana itu hari pertama dia masuk kampus cuy. Dan terlihat juga Pak Chris yang akan segera keluar dari sekolah itu dan mendapat pekerjaan baru lagi nih. Karena ngerasa si Riley udah dewasa dan udah jadi mahasiswa, dia pun diperbolehkan ayahnya buat membawa mobil sendiri ke kampus. Setelah Riley pergi ke kampus, ada seseorang yang tiba-tiba muncul di dekat rumahnya dengan pakai sweater hitam gitu. Dan film ini pun selesai. Jangan lupa di sub, like, komen, dan share channel ini, sehingga kalian selalu mendapat informasi terbaru dari channel ini. Ingat, jadi tahu tambah tahu. Terima kasih.